Selamat malam, saya ucapkan untuk kita semua yang hadir pada ibadah pekan doa hari yang kedua. Sebelum kita memulai acara pekan doa kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti acara pekan doa hari yang kedua ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati acara ini dari awal hingga akhir supaya kami dapat mendengarkan acara pekan doa hari yang kedua ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas keberkatan pelindungan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul ibadah pekan doa kita pada hari yang kedua hari ini ialah Tuhan, aku akan pergi penuhi diriku. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 13-14. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saya akan menceritakan tentang kisah yang benar-benar mengguncang dunia pada saat itu. Ada suatu kabar yang pada saat itu benar-benar mengguncang dunia. Jadi ada seorang supermodel asal Rusia yang bernama Ruslana Kurshunova. Dia ini dinyatakan meninggal dunia setelah jatuh dari lantai 8 apartemennya di kota Manhattan. Gak ada yang bisa membayangin hal tersebut. Kenapa? Karena wanita ini itu punya segala sesuatu dalam hidupnya. Dari ketenaran, uang, pengaruh, dan masa depan yang cerah. Kemudian investigasi pun dilakukan. Dan setelah tim investigasi menyatakan suatu hasil, keluarganya menolak untuk percaya dengan alasan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Namun setelah investigasi yang panjang ini dilanjutkan, diwawancarailah sahabat dari Ruslana ini. Dan sahabatnya ini bilang kalau Ruslana pada akhir-akhir menjelang kematiannya itu memang Ruslana terlihat dalam keadaan yang sangat tertekan dan sangat menyedihkan. Dan akhirnya mereka simpulkan bahwa Ruslana mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sebelum melanjutkan ke cerita itu, saya ingin memberitahukan sesuatu yang penting untuk kalian ketahui. 4 kitab pertama adalah Perjanjian Baru disebut Kitab Injil. Dan di dalam kitab Injil tersebut menceritakan tentang kehidupan Yesus Kristus. Apa sih arti kata Injil? Injil itu artinya kabar baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kitab tersebut mengandung kabar baik melalui diri Yesus Kristus. Seperti yang kita tahu bahwa Injil yang keempat adalah Injil Yohanes. Mungkin kita bertanya, Yohanes itu siapa sih? Kita bisa temukan jawabannya di dalam Alkitab. Di dalam Matius 4 ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Yohanes ini adalah seorang anak muda yang membantu ayahnya bekerja sebagai nelayan. Dan kita juga bisa lihat di dalam Markus 3 ayat 17, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Anak guru. Guru itu artinya apa? Anak guru itu artinya kayak bertindak tanpa berpikir. Jadi Yohanes ini dijuluki sebagai anak guru. Orang yang bertindak tanpa berpikir. Namun semuanya itu berubah. Seorang anak muda yang dijuluki sebagai anak guru berubah menjadi murid yang dikasihi. Yohanes menuliskan 5 kitab, Injil Yohanes, 3 surat, dan kitab Wahyu. Hal itu dapat kita simpulkan bahwa Yohanes merupakan bukti nyata bahwa Tuhan Yesus mampu mengubah dan memampukan kita, anak muda, untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Dan tepatnya Yohanes inilah yang menceritakan tentang kisah yang akan kita bahas hari ini, tentang seorang wanita Samaria. Dan kita juga bisa lihat di dalam Markus 3 ayat 17, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges,
yang berarti anak-anak guru. Anak guru. Guru itu artinya apa? Anak guru itu artinya kayak bertindak tanpa berpikir. Jadi Yohanes ini dijuluki sebagai anak guru. Orang yang bertindak tanpa berpikir. Namun semuanya itu berubah. Kita semua pasti tahu bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria ini memiliki sebuah pertentangan. Kenapa sih mereka ini kok bertentangan? Jadi orang Samaria itu merupakan campuran dari Yahudi dan juga orang kafir. Sehingga bangsa Yahudi ini menganggap bahwa orang Samaria sebagai kaum terbuang sampai pernah suatu kali dianggap sebagai kaum terhina. Maka dari itu orang Samaria ini membangun sistem keagamaan mereka sendiri, sehingga terbentuklah tembok pemisah antara suku, bangsa, agama, dan budaya di antara kedua bangsa ini. Namun hingga suatu kali Yesus datang untuk merobohkan tembok pemisah tersebut. Dapat kita baca di dalam Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yesus tidak memperdulikan pertentangan antara Samaria dan Yahudi, dan Yesus memutuskan untuk melewati kota Samaria. Nah, jadi ceritanya, Yesus tiba di Samaria bersama para muridnya pada siang hari, dan para muridnya ini memutuskan untuk pergi ke kota untuk membeli makanan, dan Yesus memutuskan untuk beristirahat di sumur di Syikar. Itu berada di desa kecil di Samaria. Terus tiba-tiba ada seorang wanita yang datang ke sumur itu untuk minum, karena pada saat itu mataharinya sangat terik. Terus tiba-tiba Yesus ini bicara sama wanita Samaria ini dengan meminta tolong. Dapat kita baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Langsung si wanita Samaria ini menjawab. Dapat kita baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kemudian Yesus berkata kepada wanita Samaria itu, dapat kita baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Setelah itu, perempuan itu menjawab. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Wanita ini memandang Yesus sebagai pengembara sederhana karena dia tidak tahu identitas dari Yesus ini. Karena kayak orang gak dikenal gitu loh ceritanya. Nah, namun setelah mereka berbincang-bincang agak lama, pandangan wanita Samaria ini mulai berubah. Kayak dia menilai Yesus ini merupakan seorang pemimpin yang luar biasa. Sampai dia tanya kayak gini. Dia Yohanes 4 ayat yang ke-12. "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumber ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Kemudian Yesus menjawab wanita Samaria ini di ayat yang ke-13 dan ke-14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Karena dihadapkan dengan tawaran seperti itu, wanita Samaria ini menjawab Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-15, "Berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Namun sebelum melanjutkannya, Yesus menyuruh wanita Samaria ini untuk pergi dan memanggil suaminya. Namun wanita Samaria ini bilang kalau suami. Terus Yesus menjawab dalam Yohanes 4 ayat yang ke-17, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang
ada sekarang padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata. Nah, orang Samaria ini pasti tercengang karena dia tuh pasti kayak, kok dia bisa tahu semuanya sih gitu. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa Yesus ini bukan sekedar pengembara sederhana, juga bukan sekedar pemimpin, namun seorang nabi. Dapat kita lihat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Yesus sudah menyiapkan momen ini, momen di mana Yesus akan memberitahukan tentang wahyu terbesarnya. Wanita ini berkata kepada Yesus dalam Yohanes 4 ayat yang ke-25, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Lalu Yesus pun menjawab perempuan itu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Teman-teman, Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada wanita malang tersebut. Dan kita tahu kelanjutan ceritanya bahwa wanita Samaria itu dia pergi ke kota dan mengabarkan kepada orang-orang di situ. Wanita Samaria ini menyadari bahwa Yesus bukan hanya seorang pengembara sederhana, bukan hanya sekedar seorang pemimpin, bukan hanya sekedar nabi, melainkan Mesias yang dijanjikan. Dan wanita Samaria ini bukan hanya menyadarinya, namun menerimanya di hati. Teman-teman, cerita tadi begitu emosional dan juga memiliki banyak pelajaran yang kaya dan melimpah. Namun ada beberapa poin yang saya akan tekankan dalam cerita tersebut. Yang pertama, barang siapa memiliki pertemuan pribadi dengan Yesus, maka hidupnya akan mengalami perubahan. Kita bisa baca di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37. "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi kita kalau benar-benar lagi butuh pertolongan, kita lagi susah, lagi sedih, kita bisa berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan agar Tuhan dapat memberikan pertolongan kepada kita. Poin yang kedua, setelah kita menerima Yesus di hati kita, maka kita juga harus mengabarkannya kepada teman-teman kita yang lain, mengajak mereka untuk mengatasi solusi masalah-masalah sulitnya dengan datang kepada Tuhan. Kesimpulannya adalah apabila kita memiliki suatu pergumulan, masalah atau apapun itu, kita harus tetap menjadikan Tuhan yang nomor satu di hati kita, karena Tuhan selalu ada buat kita apabila kita datang dan mencari Dia. Terus habis itu juga kita harus mengajak teman-teman kita untuk menjadikan Tuhan nomor satu di hati mereka, agar apabila mereka membutuhkan suatu pertolongan, mereka dapat datang kepada Tuhan. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah melindungi kami pada saat kami mengikuti acara kebaktian Pekan Doa hari yang kedua ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengarkan dapat menjadi manfaat bagi kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas keberkatan pelindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.